Mantan Dirut PDAU Nganjuk ditetapkan tersangka dan ditahan kejaksaan selama 20 hari ke depan. Kuasa hukum berupaya ajukan penangguhan penahanan. Kejaksaan Negeri Nganjuk tetapkan DNE, mantan Dirut Perusahaan Daerah Aneka Usaha atau PDAU, sebagai tersangka dugaan korupsi dana penyertaan modal pemerintah daerah sebesar 1,7 miliar rupiah. Kamis 16 November, tersangka dibawa ke rutan kelas 1B untuk ditahan selama 20 hari ke depan. Kasih Intel Kejari Nganjuk Apriyadi Miradian menyebut alasan penahanan sebagai antisipasi tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Dugaan tindak pidana korupsi dana penyertaan modal dari pemerintah Kabupaten Nganjuk kepada PDAU tahun 2022 sebesar 1.750.000.000 rupiah. Terkait dengan penahanan pada hari ini tentunya mengacu pada pasal 21 KUHP terkait dengan syarat subjektif dan objektifnya penahanan, yaitu yang pertama adalah kami mengkhawatirkan yang bersangkutan menghilangkan barang bukti atau mengurangi kualitas barang bukti. Yang kedua adalah kami khawatirkan terhadap yang bersangkutan melarikan diri. Sementara itu, kuasa hukum tersangka Joko Sujarwo akan mengupayakan penangguhan penahanan tersangka. Menurutnya, sebelum kliennya menjabat Dirut pada Oktober 2022, PDAU sudah mengalami kerugian sejak tahun 2016. Upaya hukum yang bagaimana? Upaya hukum yang untuk saat ini kami lakukan penangguhan penahanan. Karena ini tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu kan tidak dapat dilakukan sendiri, itu kejahatan korporasi yang seharusnya tidak dipertanggungjawabkan sama Pak Jaya sendiri. Ini terkait anggaran negara, harus ada pihak-pihak lain yang tersangkut dalam perkara ini harusnya. Berarti bisa jadi Pak Jaya juga korban dalam hari ini, Pak? Bisa dikatakan gimana ya, bisa dikatakan seperti itu. Korban dari korporasi itu? Iya, korban dari korporasi. Iya. Pak, agak melenceng Pak ya, di Nganjuk perusahaan daerah itu ada beberapa kemungkinan semuanya mendapatkan kucuran anggaran dari pemerintah daerah. Apakah tidak menutup kemungkinan perusahaan daerah yang lain itu juga seperti PDAU? Ya, saya rasa bisa seperti itu. Karena memang yang saya lihat dari PDAU Kabupaten Nganjuk sesuai keterangan dari klien saya Pak Jaya itu, dalam pelaksanaannya itu dari tahun 2016 17, 18, 19, 20, 2001 itu kan juga mengalami kerugian, dan yang digunakan sistemnya Pak Jaya itu kan mengikuti dari sistem yang terdahulu. Itu keterangan dari kan saya, yang terdahulu aja tidak kena masalah. Nah ini kok kena dijadikan masalah, padahal sebelum Pak Jaya itu memimpin sebagai direktur PDAU itu mengalami kerugian setiap tahunnya. Nah, ini setelah Pak Jaya menjabat tahun 2022 itu diperkirakan Pak Jaya bisa menutup kerugian yang terdahulu dan ada laba dari PDAU, meskipun labanya itu nggak berbentuk uang, bentuk fisik. Benar. Dana kerugian negara itu mengalir ke siapa saja, Pak? Kerugian dari PDAU itu kalau mengalirnya tidak ada, Mas. Mengalirnya di bentuk bangunan fisiknya itu. Anggaran dari anggaran yang diajukan itu diwujudkan. Tidak dinikmati sendiri oleh Pak Jaya atau orang-orang lain kerugian negara itu? Kelihatannya enggak. Nah ini yang bisa, makanya kita juga berpikirnya kerugian negara yang mana. Kalau memang dari anggaran sudah tersalurkan sehingga sampai mendapatkan laba. Mengukurnya kerugian negaranya dari mana. Saat ini kasus tersebut masih dalam pendalaman tahapan proses penyidikan oleh tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Nganjuk untuk melengkapi kelengkapan barang bukti dalam berkas perkara nantinya. Dari Nganjuk, tim liputan AG Cyber melaporkan.